Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Norehanatul Janah SPAM. Saya peserta Latsar CPNS 2021 BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan Angkatan 16 Kelompok 3. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan topoksi saya sebagai apoteker pada UPT Puskesmas Mataraman. Pertama, yaitu melakukan identifikasi isu yang terjadi di tempat kerja saya. Adapun isu yang didapat mengenai tugas pokok dan fungsi saya sebagai apoteker di UPT Puskesmas Mataraman, yaitu yang pertama, perencanaan dan pengadaan sediaan farmasi belum berdasarkan hasil evaluasi. Yang kedua, penandaan obat high alert dan LASA belum sesuai daftar. Yang ketiga, tidak dilakukannya telaah resep dalam pelayanan kefarmasian. Selanjutnya, setelah didapatkan isu, maka dilakukan penilaian dengan metode AKPL. Metode AKPL ini merupakan suatu metode untuk menguji kehalayakan dari suatu isu. Adapun parameter dari AKPL ini yaitu A. A itu adalah aktual, yang artinya isu yang sedang hangat dibicarakan. Kemudian K itu merupakan kehalayakan, yaitu isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian P itu adalah problematik, artinya isu itu mendesak dan kompleks sehingga harus segera ditemukan solusinya. L itu layak, maksudnya isu tersebut adalah isu yang pantas atau masuk akal dan realistis untuk dimunculkan pemecahan masalahnya. Setelah dilakukan penilaian terhadap ketiga isu tersebut, maka ketiga isu tersebut memenuhi AKPL, artinya isu tersebut aktual, halayak, problem, layak untuk dicarikan solusinya. Selanjutnya, penilaian dengan metode USG. Metode USG yaitu urgensi, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. S. Seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. G. Growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani dengan segera. Setelah saya lakukan penilaian berdasarkan parameter tersebut, antara tiga isu tersebut yang menjadi ranking pertama atau yang harus segera ditangani yaitu tidak dilakukannya telaah resep dalam pelayanan kefarmasian. Selanjutnya, analisis dengan metode Fishbone. Ada 4 kriteria, yaitu manusia, kurangnya komunikasi kepada pasien. Dari segi peralatan, yaitu tempat penerimaan resep kurang strategis. Dari segi metode, tidak adanya SOP tentang telaah resep. Dari segi material, tidak adanya form telaah resep. Selanjutnya, dilakukan analisis SWOT, strength atau kekuatan. Tersedianya SOP yang diatur dalam perundang-undangan. Weakness atau kelemahan kita adalah tenaga farmasi yang belum terbiasa dengan telaah resep. Opportunity, mudahnya untuk pembuatan form telaah resep. Third, pasien yang kurang responsif. Berikut adalah tabel rekan masalah. Berdasarkan isu yang diangkat tadi yaitu tidak dilakukannya telaah resep dalam pelayanan kefarmasian. Penyebabnya belum ada SOP dan form terkait telaah resep. Alternatif penyelesaian yaitu membuat SOP dan form terkait telaah resep. Tahapan setiap alternatif: membuat daftar telaah resep, membuat form telaah resep, membuat SOP telaah resep. Hal yang diharapkan yaitu tidak terjadi kesalahan pasien, kesalahan obat, kesalahan dosis, dan kesalahan aturan pakai obat, serta pelayanan farmasi yang optimal. Para pihak yang terkait yaitu Kepala Puskesmas, Apoteker, TTK, dokter,
petugas loket, dan petugas pemeriksaan. Berikut adalah contoh resep sebelum ditambah form telaah resep. Kemudian di sampingnya yaitu contoh format resep yang telah saya rancang setelah ditambahkan format telaah resep. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.